Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah. Itu etika di hadapan Tuhan. Sekarang ada perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa. Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wong Jawa bid'ah kabeh sini. Nah, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah, yang itu Tuhan. Sembah yang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan. Maka lakukan yang terbaik. Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu, fisik sifatnya, wudunya pakai air. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah rogo muniku pakar tining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cakai, sembahyang oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipto, atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu, tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Ada yang ketiga, naik kelas sedikit lagi setelah bersih jiwa kita, yang dilakukan apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah.
Setiap detak jantung dan desak nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh, kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja. Tahalli ada level keempat, tajalli. Sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat. Kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursyidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah. Itu etika di hadapan Tuhan. Nah, Mangkunegara mengkritik keberagamaan yang formalistik. Formalistik itu ya tadi hanya raganya saja. Niru Nabi iya, tapi fisiknya saja dan untuk pamer. Katanya Mangkunegara manulat nelat Nabi, saben sebo mampir masjid. Jadi suka meniru Nabi hanya untuk pamer dan setiap waktu masjid. Yo, maksudnya bukan takmir loh ya. Yang rajin ke masjid hanya untuk pamer. Aku loh anak soleh. Sama kayak kalian berangkat ngaji sambil ngererek yang nongkrong di kafe sebelah itu. Apa orang-orang sesat itu. Yang lurus ya yang ngaji. Ini ya itu podo. Di mental formalisme ngaji sebenarnya. Formalitasmu ngaji karena mentalmu sebenarnya bukan mental pencari ilmu. Kalau yang ada di pikiranmu itu. Aku lo ngaji tiap malam Kamis, malam Jumat ada ngaji apa aja aku hadir. Nggak kayak kamu apa nih kamar nonton TV, rokokan, jalan-jalan apa. Aku lebih baik dari kamu. Formalisme. Masjid ada acara apa aja aku datang. Ya. Cuma membacanya jangan dibalik ya. Kalau begitu saya nggak sombong Pak, tapi ya nggak ke masjid ya nggak. Karena step paling awal itu sembah rogo. Iya ke masjidnya, tapi isinya jangan cuma pamer. Betul. Terus ini kritiknya lagi. Anak muda semacam itu hanya berkutat pada syariat dan tidak sampai hakikat. Anggung anggubel sarengat. Ya orang Jawa jangan disuruh baca ain. Syariat jadi sarengat. Saringane tanden werui. Jadi berkutat dengan syariat tapi tidak ngerti hakikat. Tidak ngerti apa tujuannya syariat. Kayak orang sibuk mengumpulkan duit, tidak tahu kalau duit itu cuma alat. Syariat itu kan jalan alat kita. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Tapi banyak orang tawuran, gegeran, sibuk menjatuhkan orang lain gara-gara syariat.
Itu selain tidak paham hakikat juga dia salah fungsi. Syariat dipakai jalan untuk nuding-nuding orang lain, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Itu anggabel syariat saringane tanden weruhi. Jika berkhutbah berirama dandang gulo gaya palaran, kalamun maca khutbah lelakone dandang genis, swara arum ngumandang cengkok palaran. Suaranya enak kalau ngaji luar biasa, tapi yo pamer untuk menunjukkan kedahsyatan ilmu agamanya, untuk menunjukkan ketinggian makom spiritualnya, untuk menunjukkan kedalaman religiositasnya. Cuma pamer. Padahal katanya Mangkunegara, mbok beragama biasa-biasa welak wis cukup. Padahal satidik wae wis cukup. Nelat kas ngepleki pekeh. Jangan bersemangat niru ahli fikih. Wong kita itu makome umat, makome rakyat, ya rakyat saja lah, ndak usah gaya kayak ahli fikih. Wong kita ngaji masih ngejak ikut-ikutan mengharamkan, ikut-ikutan membid'ahkan orang lain. Ndak, kita bukan ahli fikih. Wis biasa wae beragama untuk kepentingan batin kita. Ndak usah berlagak kayak yang ahli fikih sudah ada. Kamu nggak usah ikut-ikutan, nanti ahli fikih dia bisa ngerti dewe. Kan sekarang banyak ahli fikih dadaan, ya kan? Tiba-tiba kuliahnya apa, ndak lulus-lulus, begitu nulis neng medsos isinya memfatwakan kafir, memfatwakan haram lah. Ahli fikih dadaan. Ndak usah gaya kayak ahli fikih. Bukan mufti. Jadi beragama biasa saja. Satitik bae wis cukup. Ngerti cara sholat yang benar, ngaji yang benar, puasa yang benar, yang praktis untuk kebutuhan beragama kita, mendekat kita ke Allah, sudah. Nggak usah gaya jadi ahli fikih. Nggak usah gaya tiba-tiba beli kitab kuning fikih ala Madhaibul Arba'ah. Wong ngaji wae ra iso. Ya kan? Yang ahli fikih sudah ada jatahnya. Itu kritiknya Mangkunegara pada cara beragama yang formalistik. Dia ngeritik lagi. Ini istilah juga sering dipakai. Durung pecus keselak besus. Amaknani rapal kaya Sayyid saka Mesir. Belum mampu tapi berani. Jadi durung pecus keselak besus itu. Masih belum bisa kok kemendel. Kemendel itu apa ya bahasa Indonesia itu? Kendel itu berani. Kalau kemendel itu nekat. Ya sejenis itulah. Jadi belum pecus keselak besus. Amaknani rapal koyok Sayyid saka Mesir. Wah, berani-beraninya memaknai kalimat-kalimat, memaknai nas koyok syekh dari Mesir aja. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Itu namanya belum pecus keselak besus. Ya nanti kalau di medsos, di Facebook ada orang kayak gini, kamu kasih komentar di komennya, belum pecus keselak besus. Wong urung mampu aja kok. Kayane koyo pinter-pinter. Itu belum becus keselak besus. Ya kalau memang kiai, kalau memang ulama, ya memang jatahnya mereka. Ahli fikih bisa istimbat hukum, ya. Tapi yang kayak kita-kita awam itu mbok sudah, wong bisanya cuma manut. Nggak usah ikut-ikutan nyalahkan orang lain. Yang berhak nyalahkan mungkin yang ahlinya. Oke. Terus kritiknya dilanjutkan. Elok jawane den mohi peksa langkah ngangkah met kaweruh ing Mekah. Aneh, tidak suka kejawaannya memaksa diri mencari pengetahuan di Mekah. Tidak paham jati dirinya, tapi
menggali pengetahuan jauh, sampai ke Mekah segala. Padahal inti pengetahuan yang dicari itu ada pada diri sendiri. Katanya Mangkunegoro, asal mau berikhtiar, di sana dan di sini tidak berbeda. Tidak jaminan yang belajar di Mekah itu terus lebih baik. Ambil nafas sebentar. Jadi ndak jaminan, ndak harus ke Mekah. Wong Jawa wae ra ngerti kok. Apa neh Mekah itu kan bahasa kasar ngono. Kok enggak ya? Daripada mendalami agama, ini untuk kita ya, bukan untuk elit yang memang sudah santri makomnya ahli fikih. Untuk kita ndak usah gaya. Daripada mendalami agama, lebih baik nyari nafkah ngupo bogo. Jadi berhubung ditakdirkan sebagai orang lemah, ya lebih baik mengabdi raja, tadi PNS, bertani atau berdagang, suwiting noto, tani, tanapi, agrami. Sudahlah untuk kita, ayo diurusi urusan kita yang wajib-wajib buat kita. Yang mahasiswa yo sinau belajar, yang tani yo bertani, yang dagang yo dagango. Nggak usah melu-melu diskusi yang di luar jangkauan kita. Ya meskipun kemudian di kalimat akhir Mangkunegoro menerendah, mungkin khawatir dimarahi kiai-kiai. Padune wong dahat cupluk durung weruh cara Arab. Saya ngomong gini ini karena saya itu bodoh, ndak ngerti agama, belum tahu cara hidup orang Arab. Ini merendah sekaligus nyindir. Jadi ya, yo sepurane mohon maaf saya ngomong kayak gini. Wong saya itu orang bodoh, ndak ngerti kayak gimana sih Arab itu. Kan orang-orang sekarang suka yang ke Arab-Araban. Nah, makanya dia sebenarnya nggak sekarang, dulu juga begitu, nggak tahu kalau sekarang. Jadi padune wong dahat cupluk durung weruh cara Arab. Kalimat-kalimat Jawa ini bisa kamu ambil untuk komen di statusmu. Oke, nah ada contoh ideal. Sebenarnya ada di bait-bait awal, saya taruh di belakang. Contoh ideal yang disarankan oleh Mangkunegoro itu Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram, yang sebenarnya statusnya adalah anak angkatnya Hadiwijaya Djoko Tingkir. Cuma karena dia tekun di jalan ilmu, tekun melakukan suluk, tekun tirakat, akhirnya tinemu, ketemu dan dapat wahyu ke Prabon sampai jadi raja. Jadi dia adalah model laku utomo. Panembahan Senopati itu dikenal kuat menekan hawa nafsu. Kapati Amarsudi sudoning hawa lan nafsu. Suka bertapa. Nanti kalau yang baca sejarahnya, dia melakukan laku macam-macam. Dia pernah Topongeli itu apa? Menghanyutkan diri di sungai sampai pantai selatan di Kali Opak. Jadi semetinya gitu. Pernah di satu waktu ngelakoni 3 tirakat sekaligus. Yo ngalong, yo ngidang, yo kungkum. Jadi dia ada pohon di atas sungai, dia gantung di situ, kepalanya di bawah, kungkum sekalian di sungainya. 3 hari 3 malam. Ceritanya begitu. Itu tirakatnya, khas Jawa, puasa-puasanya. Ya beberapa ceritanya sifatnya simbolik. Tapi memang Panembahan Senopati dikenal suka tirakat. Ya rumusnya kayak di awal tadi, siapa yang suka tirakat menjalani laku, ya ketemu ilmu dan manfaatnya. Sekaligus karomah-karomahnya yang diperoleh dari ilmu. Kalau sedang tidak tirakat, Panembahan Senopati itu
suka membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain. Makanya disukai banyak orang, dicintai banyak orang. Kalau sedang tidak ada kesibukan sebagai raja, dia berkelana, mencari ilham. Dia lebih suka ketenangan, ketentraman hati, suka prihatin, kuat mengurangi makan dan tidur. Padahal sebagai raja gampang, dia pengen seneng-seneng, pengen kawin berapapun bisa, pengen makan seenak apapun bisa, pengen tidur seneng-seneng juga bisa. Tapi enggak, dia lebih milih tirakat, lebih suka berkelana, nyepi. Tujuannya apa? Kehalusan budi, mesuh reh kasudarman. Jadi semua yang dijelaskan di depan tadi itu derivasi dari ideal seorang Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram. Terus, akhirnya demikianlah ilmu yang nyata menggunung ilmu kang nyoto. Sanyatane mung weh reseping ati, senyatanya memberikan ketenangan hati. Bunga engaran jubluk, tetap senang dikatakan bodoh. Sugeng tias yen den ino, tetap gembira bila dihina. Tidak seperti si dungu yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Janganlah seperti itu orang hidup. Jadi inilah ilmu kasunyatan, ilmu nyoto. Bukan ilmu yang jauh dari jangkauan, tapi juga tidak mengikuti realitas apa adanya. Ada ideal-ideal yang ditetapkan. Nasihat terakhir dari Wedotomo. Oleh karena itu, rajinlah anak-anakku, belajarlah menajamkan perasaan. Siang malam berusaha, berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi orang yang utama atau baik. Asahlah di alam sepi, jangan berhenti selamanya. Apabila sudah terlihat, sudah sampai tujuan, tajamnya luar biasa, dapat untuk mengiris gunung penghalang, lenyap semua penghalangnya budi. Jadi dari Wedotomo kita belajar bahwa jalannya moralitas itu ilmu, dan jalannya ilmu itu laku. Termasuk dalam hubungan moralitas kita dengan manusia yang lain. Moralitas individual, kualitas diri kita, dan juga moralitas kita saat berhubungan dengan Tuhan. Mulai tadi ada sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa. Dan jangan terjebak oleh yang lahiriah, termasuk agama. Jangan ketipu hanya dengan lihat orang rajin sholat, rajin puasa. Karena kuncinya semuanya masuk ke arah dalam, ke arah batin. Itulah yang diinginkan oleh para leluhur kita di Indonesia. Semoga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Karena Mangkunegoro ngomong seperti ini, zaman itu pasti ada fenomena-fenomena yang membuat beliau nulis semacam ini. Kalau hari ini yang beliau utarakan kok masih banyak yang relevan, jangan-jangan kita memang bolak-balik jatuh ke lubang yang sama. Ciri-ciri orang yang tidak pinter. Maka kita harus berusaha mulai sekarang untuk jadi orang pinter, yang eling lan waspodo, bisa ngambil pelajaran dari sekeliling kita dan menerapkannya untuk hidup kita.